Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 29 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode, kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira yang mengantar Parti ke tempat kerjanya ya kawan-kawan. Dan di sana, bos Parti yang melihat bagaimana makanan yang menjadi berantakan membuat dirinya marah. Ya, dirinya marah setelah dirugikan karena Galang juga menghilang bersama dengan motornya dan tidak bisa dihubungi. Sementara Parti malah justru menambah kerugian dari dirinya, sehingga akhirnya Parti pun dipecat dan disuruh mengemasi barang-barangnya ya kawan-kawan. Saat itu Parti akhirnya mengemas barang-barangnya, dan di sana Parti juga menemukan sebuah sapu tangan yang berinisial G dan A. Itu adalah sapu tangan yang Amira jatuhkan pada saat Amira dikejar-kejar oleh anak buah dari Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Amira sebenarnya sudah mulai curiga bahwa Galang yang dimaksud itu adalah Galang pacar Bearnya. Namun Amira lagi-lagi menyangkal itu semua karena tidak mungkin jika Galang masih hidup namun Galang tidak mencari Amira. Lagi pula ini sudah beberapa bulan setelah kejadian di kapal tersebut. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Kusno ternyata datang ke rumah Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Di sana Kusno bertemu dengan Galang, namun Galang sudah merubah penampilannya sehingga Kusno tidak bisa mengenalinya. Bahkan Kusno menganggap bahwa Galang itu adalah Lian Bagaskara. Kusno sempat menawarkan kerjasama, namun saat itu Galang benar-benar tidak mau bekerjasama dengan orang selicik Kusno, sehingga Galang saat itu menyuruh Kusno untuk keluar. Bahkan Galang juga menodongkan pistol ke arah Kusno. Hal itu membuat Kusno ketakutan dan pergi dari rumah Lian Bagaskara. Sementara itu di sisi lain, Zaki dan juga Bella akhirnya berhasil kabur dari Adam dan juga Aksa ya kawan-kawan. Sehingga saat itu Zaki pun menyuruh Bella untuk pulang. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu akhirnya Amira pun sampai di kafe tempat dirinya akan melakukan meeting dengan Adam ya kawan-kawan. Dan di sana sempat terjadi kehebohan karena Parti tiba-tiba pingsan melihat Aksa dan juga Adam. Untung saja Parti saat itu bisa secepatnya sadar, dan Parti juga akan mulai bekerja sebagai office girl di perusahaan Rahardian mulai besok ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Lian saat itu sedang menguji Galang. Apakah Galang memang benar-benar layak mengemban tugas untuk menghabisi Bastian Rahardian? Dan Galang ternyata memperlihatkan kualitasnya, dan Galang memang layak untuk mengemban tugas tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Lalu kemudian adegan pun berganti di mana momen lucu terjadi pada saat Zora, Hilda, dan juga Reno terlihat sedang berjalan dan mereka sangat kelelahan ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Zora pun melemparkan salah satu sepatunya dan tepat mengenai kucing yang sedang Alfie beri makan. Alfie pun menyuruh kucing tersebut untuk mencium bau kaki dari penjahat tersebut dan menyuruh kucing itu untuk mengejarnya. Mereka bertiga pun dikejar bahkan sampai dicakar oleh kucing tersebut ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya mereka juga masuk ke dalam sebuah danau dan membuat mereka benar-benar kotor. Bahkan sesampainya di rumah, saat itu mereka sempat dipukul dengan sapu oleh Alfie karena dikira pencuri, dan Alfie pun saat itu mendoakan agar orang-orang jahat itu yang terkena cakaran kucing mengalami rabies ya kawan-kawan, sehingga Hilda, Reno, dan juga Zora pun mulai ketakutan. Sementara itu di sisi lain akhirnya meeting antara Adam, Aksa, Amira, dan Bastian pun terjadi, di mana saat itu Adam memberikan sebuah ide yang sangat luar biasa, di mana nantinya akan membuat sebuah drama percintaan, di mana seorang CEO muda yang akan jatuh cinta kepada pegawai hotel yang sederhana, dan konflik-konfliknya pun sudah direncanakan oleh Adam, sehingga Aksa dan juga Bastian pun setuju dengan ide tersebut. Meskipun Aksa terlihat kurang suka dengan Adam, namun idenya memang sangat brilian. Namun ketika Adam meminta Amira menjadi pegawai hotel yang sederhana itu, Aksa menolaknya. Aksa lebih memilih untuk mencarikan artis yang lebih berkompeten untuk membintangi film tersebut ya kawan-kawan. Lalu kemudian saat mereka semua sedang meeting, ternyata Lian Bagaskara datang bersama dengan Galang ya kawan-kawan, dimana saat itu Lian malah justru menawarkan kerjasama kepada Adam. Asal Adam mau mengakhiri kerjasamanya dengan Bastian, Lian akan membayar 10 kali lipat. Hal itu membuat Adam benar-benar merasa sangat kecewa dengan Lian Bagaskara. Ternyata memang Lian Bagaskara ini tidak mengingat Adam sama sekali, padahal Adam adalah anak yang dulu pernah dibuang oleh Lian Bagaskara. Karena memang Adam bukanlah anak dari Lian Bagaskara, melainkan anak dari Bastian Rahardian ya kawan-kawan. Namun sampai dengan saat ini Adam memang belum mengetahui siapakah ayah kandungnya yang sebenarnya. Oleh karena hal itu, Adam saat itu menolak, dan bahkan Adam sempat memberikan ancaman bahwa dirinya akan menjadi musuh terberat dalam hidup Lian Bagaskara. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu akhirnya Bastian pun pergi ya kawan-kawan, dan Amira juga pergi bersama dengan Aksa. Namun di tengah perjalanan saat itu Aksa memikirkan tentang kejadian yang baru saja terjadi dan menimpa dirinya dan Amira. Jika memang ini semua adalah perbuatan dari Lian Bagaskara, itu berarti Aksa butuh pelindung untuk melindungi Amira. Dan saat itu Aksa menelpon salah satu karyawannya untuk mencarikan supir yang sangat berkompeten untuk melindungi Amira ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke sebuah rumah sakit tempat salah satu relasi bisnis Bastian sedang dirawat karena istrinya sedang melahirkan ya kawan-kawan. Di sana mereka pun terlihat sangat ramah, dan bahkan bayi mereka juga sepertinya senang melihat Aksa dan juga Amira. Bahkan bayi itu sempat mempersatukan tangan Aksa dan juga Amira membentuk simbol love, dan ini tentunya membuat Aksa dan juga Amira semakin deg-degan ya kawan-kawan. Nah, memang makin seru, makin menarik, dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu dari Adam dan juga Lian Bagaskara, bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Dulu mungkin Lian hanya emosi melihat
istrinya yang mengkhianati dirinya dan berselingkuh dengan orang lain hingga melahirkan Adam. Namun, Lian tidak pernah berpikir sampai dengan saat ini. Sehingga, saat ini Lian menyesali anak yang dulunya pernah ia buang, ternyata kini tumbuh menjadi seorang yang sangat sukses. Dan ini juga sebagai ancaman besar bagi dirinya, karena Adam bekerja sama dengan Bastian. Sementara dari Aksa dan juga Amira, kita bisa belajar bahwa secuek apapun, sedingin apapun seseorang, ketika sering menghabiskan waktu bersama, cinta akan tumbuh di antara mereka. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.